Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa dengan kami kali ini, maka kami akan menyajikan kepada Ananda dalam pembelajaran pemetaan lahan ini tentang konversi satuan. Mau tahu bagaimana konversi satuan yang akan kami sajikan dari hasil pengukuran? Ikuti selanjutnya. Selamat jumpa dengan kami dalam pembelajaran pemetaan lahan. Jumpa kali ini dalam pembahasan bab 1 di akhir daripada latihan. Namun sebelum kita mengerjakan latihan, baiknya kita lebih dahulu mengetahui tentang konversi satuan dari hasil pengukuran. Dari suatu hasil pengukuran, kita selalu memperoleh angka-angka yang kita peroleh bukan hanya dalam bentuk yang standar biasa. Misalnya kompas. Kompas selalu menunjukkan arahnya dalam derajat. Tapi dalam hal lain nanti, kompas bisa dikonversikan dalam satuan bukan derajat saja. Demikian juga dengan teodolit. Layar monitor yang ada pada teodolit itu menampilkan bukan hanya dalam bentuk angka-angka yang biasa. Ada menitnya, ada detiknya untuk sumbu horizontal. Belum lagi sumbu partikelnya. Nah, untuk angka-angka tersebut selalu kita konversikan. Selamat datang dengan kami. Jumpa lagi dalam konversi satuan hasil pengukuran. Kali ini kami akan menyajikan kepada Ananda semuanya tentang konversi satuan daripada hasil pengukuran. Hasil pengukuran kita peroleh dari kompaskah dia itu atau teodolitkah itu, selalu ingin kita konversikan dalam satuan-satuan yang lain. Dari derajat ingin kita konversikan dalam satuan umpamanya adalah grade juga boleh. Kemudian begitu juga dengan teodolit. Teodolit, angka yang terbaca pada display atau monitor daripada teodolit selalu menunjukkan jam, date, menit, kemudian sekon. Kita harus mengkonversikannya dalam bentuk konversi yang lain. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari R. Apabila titik ini beranjak dari awalnya sampai ke titik ini, maka kita peroleh namanya nilai adalah 1 rad. Rad ini adalah singkatan daripada radian. Lanjut lagi, namanya 2 radian. Sampai di sini 3 radian. Setengah putaran adalah pi radian. Sementara jika dilanjutkan 1 putaran penuh, namanya adalah 2 pi radian. Secara umum ada 2 satuan yang digunakan di dalam kita memperhatikan lingkaran tadi, yaitu adalah derajat kemudian adalah radian. Apa hubungan antara derajat dengan radian? Hubungannya 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Setengah putaran dibagi dengan pi. Nilainya adalah 57,29 derajat. Kita peroleh kesimpulan 1 radian sama dengan 57,2958 derajat. Kalau dibalikkan, 1 derajat nilainya sama dengan 0,0174 radian. Ini kalau kita balikkan. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ubahlah sudut-sudut berikut ini dalam derajat. A. Pi per 3 radian sama dengan berapa derajat? B. 4 pi radian sama dengan berapa derajat? Mau tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah A. Pi per 3 radian sama dengan V per 3. Dari rumus yang ada di atas ini, dari rumus yang di atas kita ambil 180 derajat per 3. Di atas ada V, maka ini kita coret. Kemudian di juga sini ada V, kita coret. 180 derajat dibagi dengan 3, dapat hasilnya adalah 60 derajat. Jadi nilai daripada pi per 3 radian sama dengan 60 derajat. Untuk yang nomor A. Nomor B, kita perhatikan. 4 pi radian sama dengan 4 pi dikalikan 180 derajat per pi.
Jika ini kita coret V-nya, ini dicoret lagi V-nya, dan ini kita kalikan 4 dikali 180, dapat hasilnya adalah 720 derajat. Yuk, bagaimana? Bisakah Ananda semuanya merubah dari radian menjadi derajat? Nah, silakan Ananda balikkan bagaimana kalau merubah dari derajat menjadi radian. Anda lihatlah, perhatikan yang di kesimpulan kita di atas sana. Anak-anak kami yang berbahagia, dari pengukuran sudut kita juga dapat menggunakan konversi satuan lain. Cara ini disebut dengan cara saksagesimal. Caranya bagaimana? Caranya kita tahu satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Satu lingkaran ini kalau kita lihat nilainya adalah 360 derajat. Tapi ingat Ananda semuanya, 1 derajat sama dengan 60 menit. Dan ingat 1 menit sama dengan 60 detik. Ini disebut dengan cara adalah saksagesimal. Kemudian cara yang kedua disebut dengan cara sentisimal. Cara sentisimal bagaimanakah itu? Nah, cara sentisimal kita merubah satu lingkaran dibagi menjadi 400 bagian. Ingat, satu kuadran bernilai 100 grade. Disebut dengan 100 grade. Satu kuadran yang tadi. Sementara satu grade bernilai adalah 100 centigrade. Nah, ini disebut dengan namanya adalah sentisimal. 1 centigrade sama dengan 100 centigrade. Disingkat dengan angkanya CCG. Sementara centigrade disingkat namanya adalah CG. Grade disingkat dengan simbolnya adalah G. Anak kami yang berbahagia, mau tahu contoh soalnya? Nah, nyatakanlah 45 derajat ke dalam satuan grade. Mau tahu jawabannya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita ambil persamaan. 45 angkanya dari mana? Dari sini tadi. 45, satu putaran. Kita tahu satu putaran, satu lingkaran adalah 360 derajat. Nilai yang di sininya kita ingin tahu X-nya berapa, nilai grade-nya berapa. Maka grade-nya satu lingkaran itu dibagi menjadi 400 grade. Cari, kita perkalikan silang. Maka kita peroleh X-nya adalah sama dengan 180 per 45 dikali dengan 200. Nah, Nanda semuanya berbahagia. Jika sekiranya ini kita coret, ini kita coret, maka yang di sini juga kita coret. Tinggal lagi 18 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 45. Dan ini juga kita coret. Ini kita coret, maka tinggal 18 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 45, hasilnya adalah 50 grade. Jadi 45 derajat sama dengan 50 grade. Oke, Nanda semuanya. Bagaimana hubungan antara seksagesimal dengan sentisimal? Hubungannya adalah 360 derajat adalah sama dengan 400 grade. Nah, ini hubungan yang paling idealis. 360 derajat satu putaran sama dengan adalah 400 grade. Maka satu derajat sama dengan adalah 400 dibagi dengan 360. Hasilnya di dalam grade kita peroleh adalah 1,11 grade. Jadi satu derajat nilainya, satu derajat ini nilainya sama dengan adalah 1,11 grade. Ananda yang berbahagia, kalau kita balikkan bagaimana? Satu grade itu berapa derajat? Maka kita peroleh adalah sama dengan 0,9 derajat. Satu grade sama dengan 0,09 derajat. Kegunaannya kita mempelajari ini adalah satu, untuk mengukur sudut. Kemudian yang kedua adalah sebagai koordinator geografis. Kemudian yang keempat adalah sebagai adalah untuk pengukur daripada waktu. Kita ingat bahwasanya ada waktunya jam, kemudian ada lagi menit, adalah sekon. Contoh soal yang berhubungan dengan ini adalah sebagai berikut, Ananda semuanya. Ini biasanya terdapat dalam sebuah teodolit. Hasil daripada pengukuran teodolit kita lihat pada display atau layar monitornya. Kita peroleh
Nanti angkanya ada seperti ini. 56 derajat, 18 menit, 45 detik. Nah, kita ubah ke dalam satuan sentisimal. Dalam satuan sentisimal, bagaimana cara kita merubahnya? Jawabannya adalah sebagai berikut, Anda semuanya. 56 derajat. Kita tahu bahwasanya 56 derajat adalah 56. 56 dikali dengan 400 per 360. Nah, ini kalau kita coret di atas satu ini, tinggal satu atas, maka dapat hasilnya adalah 56 dikalikan 40 bagi dengan 36. Hasilnya adalah lebih kurang sekitar 62,222 grad. Nah, jika kita rubah lagi umpamanya 18 ini tadi sudah kita rubah dalam derajat, sekarang kita rubah 18 menit itu berapa grad? Nah, kita kalikan 18 dikalikan dengan 400 dikali lagi dengan 100 dibagi dengan 360 dikali dengan 360 dikalikan dengan 60. Kenapa? Kita ingin menjadikannya setiap 1 menit sama dengan adalah 60 detik. Ingat, 1 menit adalah 60 detik. Nah, jika ini kita kalikan di atas, kita kalikan dulu semuanya. 18 dikalikan 400 dikalikan 100 dibagi dengan 360 dikali dengan 60, hasilnya kita peroleh adalah 33,333 centigrade. Dalam grade-nya berapa? Maka kita geser aja angkanya ke sini. Karena dibagi dengan 100. Ini dibagi dengan 100 lagi. Dibagi dengan 100 kalau ingin menjadikan ke dalam grade. Nah, maka kita peroleh dalam grade-nya satuannya adalah menjadi 0,3333 grad. Sementara 45 sekon itu berapa sentigrade? Nah, kalau kita ingin merubahnya, 45 dikalikan 400 dikalikan 100 dikalikan 100. Turun lagi dia. Bertambah banyak. Dibagi 360 dikali 60 dikali 60. Setiap kita menambah 100, maka pembaginya adalah 60. Ingat, ini adalah 100, maka pembaginya ini. Sementara lawan dari 400 adalah 360 derajat. Hasilnya berapa kalau kita kalikan di atas dibagi dengan di bawah? Hasilnya adalah 138,889 centigrade. Atau sama juga ini dibagi dengan 10.000. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,0139 centigrade. Jadi, konversi 56 derajat 80 menit 45 detik berubah menjadi satuan sentisimalnya berubah 62 grad, 56 centigrade, 94 centigrade. Oke, bagaimana Anda semuanya? Apakah bisa dimengerti? Nah, dengan menggunakan satuan roll, satuan materik, satuan panjang metrik, yaitu adalah 1 meter sama dengan, kalau kita peroleh menggunakan 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Ini sudah biasa kita pelajari dalam matematika. Tapi ingat, 1 kilo sama dengan adalah 1000 meter. Dalam satuan luas berubah lagi dari panjang. Ingat, 1 kilometer persegi sama dengan adalah 1.000.000 meter persegi. Nolnya menjadi 2 kali lipat. Ini 1, ini 1 lagi. Maka ini ditambahkan, ini tadi nolnya 3, ini sekarang menjadi 3, berarti adalah 6. Nolnya 6. Kita peroleh dari atas adalah ini 3, maka ini menjadi 6. Tetapi ingat, ada satuan lain, ada lagi menyebabkan satu are. Satu are sama dengan adalah 100 meter persegi. Dan 1 hektar adalah lebih kurang adalah 10.000 meter persegi. Jangan lupa, ini nolnya ada 4, sementara di atasnya ada nolnya 2. Anak-anak kami yang berbahagia, contoh soal yang akan yang berhubungan dengan kita adalah, nah, paman mempunyai sebidang tanah berukuran 500 hektar. Tanah tersebut diberikan kepada kelima anaknya. Nah, bagian yang diterima masing-masing anak adalah, ayo, berapa? Mau tahu jawabannya? Kita lihat, konversikan dulu. Ya, tanah paman adalah 500 hektar. Kita konversikan di dalam satuan are. Maka kita kalikan, tambahkan nolnya. Ingat, di atas nolnya dirubah menjadi 50.000 are. Nah, dibagi menjadi 5. Nah,
dibagi menjadi 5 orang anak, hasilnya berapa? Berarti 50.000 are dibagi 5, hasilnya adalah 1 orang anak memperoleh lebih kurang adalah sekitar 10.000 are. Ini satuan are. Are nanti kalau kita ingin merubah di dalam satuannya meter persegi, tinggal mengalikan 100. Berarti ini dikalikan dengan 100 dikali dengan 100 meter persegi. Nah, Anda tinggal menambahkan nolnya lagi. Tambahkan nolnya menjadi lebih kurang sama dengan di sininya. Kita buat menjadi nilainya 1 titik nolnya ini 1 2 3 titik lagi 1 2 3 meter persegi. Ini meter persegi. Lebih kurang 1.000.000 meter persegi. Nah, ini kalau kita satuannya dalam meter persegi. Oke, anak-anak semuanya. Nah, Anda tinggal merubah lagi satuan-satuan berikut ini. 1 derajat, silakan Anda rubah menjadi berapa grade. Kemudian 1 menit, Anda rubah menjadi berapa sentimal. Kemudian 1 sentisimal, Anda rubah menjadi berapa detik. Kemudian 1 radian, Anda rubah menjadi berapa derajat. 1 radian lagi, Anda rubah menjadi berapa grade. Dan ingat, 6 adalah 500.000 meter persegi berapa hektar. Dan 0,5 hektar berapa meter persegi. Sementara ini dibalikkan, 200 dikalikan dengan 100 ini satunya meter, hasilnya berapa hektar. Anda tinggal kalikan, jadikan dalam satuannya nanti meter persegi. Meter persegi dirubah jadi hektar jadi berapa? Ada kebalikan daripada soal di atas, soal nomor 7. Kemudian yang di bawah 0,5 meter dikalikan dengan 10 meter sama dengan berapa hektar. Kemudian 6 km dikalikan dengan 5 km berapa hektar. Loh, ini Anda harus ingat rubah dalam satuan meter dulu, baru Anda bisa merubahnya nanti menjadi hektar. Atau langsung juga boleh, nggak apa-apa. Nah, silakan Anda kerjakan latihan ini menjadi tugas Anda. Semoga Anda bisa mengerjakannya. Bagi yang sudah mengerjakan kemarin, nah, jangan lupa Anda pelajari ulang kembali, cek latihannya apakah sudah benar atau belum. Terima kasih dan selamat belajar.